Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kevin dan hari ini kita akan bahas sebuah pembahasan yang cukup menarik yaitu adalah Smart Hospital Islami, integrasi teknologi dan spiritualitas dalam pelayanan kesehatan. Oke, jadi ada sedikit background mengapa kok saya itu ingin mengangkat masalah ini karena di era evolusi industri 4.0, transformasi digital tuh hampir terjadi di semua bidang termasuk pelayanan kesehatan. Rumah sakit pintar atau smart hospital ini adalah bentuk pembaruan dari layanan rumah sakit konvensional yang menjadi sistem berbasis teknologi. Mulai dari teknologi informasi, Internet of Things or IoT, kecerdasan buatan or AI, Big Data, hingga pemantauan fasilitas secara real time. Tujuannya bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga untuk menciptakan layanan yang cepat, akurat, dan aman, dan saling terhubung. Contoh nyata dari penerapan ini adalah dari penerapan Smart Hospital, contohnya adalah dengan penggunaan AI untuk membaca hasil radiologi yang lebih akurat tentunya. Terus ada juga tempat tidur pintar yang bisa memantau kondisi vital pasien secara otomatis. Kemudian ada aplikasi mobile ponsel yang memungkinkan pasien untuk mendaftar, konsultasi, hingga membayar layanan tanpa uang tunai. Semua sistem ini saling terintegrasi hingga proses perawatannya pun mudah dan efisien. Sementara itu, di dunia juga sedang melihat pertumbuhan besar di sektor tourism medis atau medis pariwisata. Namun, banyak dari negara yang mungkin mayoritasnya muslim belum mendapatkan pelayanan yang memadai dalam dunia medis. Dan disinilah muncul gagasan Hospital Tourism Islami, rumah sakit yang tidak hanya unggul dari segi medis, tapi juga memperhatikan kebutuhan spiritual pasien muslim. Hospital Tourism Islami mencakup berbagai aspek, seperti makanan, ada obatnya juga, serta prosedur medis yang kita bisa jamin halal. Fasilitas ibadah seperti musola, layanan rohani, serta perlindungan terhadap privasi dan aurat pasien pun akan dijaga baik oleh rumah sakit ini. Baik dokter maupun tenaga non-medis juga akan dilatih untuk melayani dengan cara Islam agar interaksi antara pasien dan petugas tetap menjaga adab. Menurut laporan dari Global Islamic Economic Report, wisata halal yang secara global ini diperkirakan akan tumbuh dan menyentuh lebih dari 200 miliar dolar Amerika di tahun 2026. Wow, sangat fantastis sekali, dan ini adalah peluang besar bagi Indonesia, negara kita tercinta, dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia sekaligus destinasi wisata favorit mancanegara untuk mengembangkan layanan hospital tourism Islami secara strategis. Lalu, bagaimana konsep dari Smart Hospital dan Hospital Tourism Islami digabungkan? Maka lahirlah sistem layanan kesehatan masa depan yang kita sebut sebagai layanan kesehatan berbasis teknologi dan memerhatikan teknologi seadab Islami. Contohnya, pada rumah sakit pintar berbasis syariah bisa menyediakan aplikasi mobile dengan fitur pengingat sholat mungkin, terus ada edukasi mengenai fatwa, dan juga konsultasi rohani secara online. Sistem triase juga bisa dirancang untuk tetap menjaga pemisahan pasien antara pria dan wanita, serta menjamin privasi mereka. Bahkan chatbot pun bisa kita programkan untuk menjawab pertanyaan medis yang mendekati pendekatan Islam yang tentunya menenangkan jiwa. Konsep ini tidak hanya relevan, tapi juga penting untuk segera diterapkan. Ada banyak literatur yang sudah mendukung, seperti contohnya adalah literatur yang berjudul The Role of Smart Hospital in Health Era 4.0, jurnal yang disebutkan oleh Journal of Medical System in 2022. Ada juga judul jurnal yang menyebutkan bahwa Islamic Medical Tourism Needs and Challenges, yang diterbitkan dalam Journal of Islamic Marketing 2023. Di Indonesia, transformasi digital layanan kesehatan juga sudah menjadi agenda resmi dari Kementerian Kesehatan kita. Dari sisi potensi, Indonesia tentu sangat strategis dan memiliki kepemimpinan dalam pengembangan konsep ini. Kita juga punya tenaga medis yang kompeten, kita punya lembaga pendidikan Islam yang kuat, serta infrastruktur yang tentunya sangat berpotensi untuk dikembangkan di kemudian hari. Dan tentunya sebagai langkah awal kita dalam mengembangkan konsep ini ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama adalah perlu adanya investasi yang lebih besar dalam bidang digitalisasi dan pelatihan tenaga medis yang berbasis syariah yang tentunya tidak mudah dan butuh proses yang cukup panjang serta konsisten. Yang kedua, dibutuhkan regulasi yang standar layanan Islami termasuk sertifikasi halal di bidang medis yang harus
dibuat standar secara nasional sehingga memiliki pelayanan yang sama di semua aspek kesehatan. Yang ketiga, tentunya perlu kerjasama erat antara pemerintah, rumah sakit, organisasi Islam, serta sektor pariwisata agar implementasi konsep ini bisa lebih efektif dan menyeluruh. Dan saya harap semoga di kedepannya konsep ini bisa menjadi peluang besar bagi Indonesia dan untuk kita semua untuk dapat mengembangkan teknologi kesehatan pintar dan juga berbasis Islami. Sekian dari saya, terima kasih.